Di sebuah desa kecil di tepi laut, hiduplah seorang nelayan miskin bernama Pak Rudi. Setiap hari, ia pergi melaut dengan perahunya yang sudah tua, berharap mendapatkan cukup ikan untuk dijual di pasar dan memberi makan keluarganya. Namun, nasib tak selalu berpihak padanya. Sudah berhari-hari ia melaut tanpa hasil yang memadai, hingga keluarganya mulai kelaparan. Suatu pagi, saat mentari baru saja naik di ufuk timur, Pak Rudi mendayung perahunya ke laut dengan hati yang penuh harapan. Ia melempar jaringnya seperti biasa dan menunggu. Beberapa saat kemudian, ia merasa jaringnya bergerak sangat kuat. Dengan susah payah, ia menarik jaring itu, dan betapa terkejutnya ia saat melihat seekor ikan emas yang berkilauan terperangkap. Di dalamnya, ikan emas itu tiba-tiba berbicara. "Pak Rudi, tolong lepaskan aku. Sebagai gantinya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu." Pak Rudi terkejut sekaligus bingung. Awalnya, ia mengira dirinya berhalusinasi. Namun, melihat ikan itu terus berbicara, ia sadar bahwa ini bukan mimpi. Dengan penuh harap, ia berkata, "Baiklah, aku ingin rumahku yang reyot menjadi rumah yang kokoh dan nyaman untuk keluargaku." Sekejap mata, rumahnya yang tua berubah menjadi rumah yang besar dan indah. Istrinya yang menunggu di pantai berteriak kegirangan melihat perubahan ajaib itu. Pak Rudi, masih dalam keadaan tak percaya, mengajukan permintaan kedua. "Aku ingin perahu dan alat tangkap ikan yang lebih baik, agar aku bisa mencari nafkah dengan lebih mudah." Ikan emas mengibaskan ekornya, dan tiba-tiba perahu tua Pak Rudi berubah menjadi perahu besar yang kuat, lengkap dengan jaring dan alat tangkap modern. Pak Rudi terharu melihat itu. Untuk permintaan terakhir, ia berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku ingin hidup bahagia bersama keluargaku tanpa kekurangan apapun." Ikan emas tersenyum dan berkata, "Permintaanmu sangat bijak, Pak Rudi. Mulai hari ini keberuntungan akan selalu berpihak padamu." Setelah berkata demikian, ikan emas melompat kembali ke laut dan menghilang di bawah ombak. Sejak saat itu, Pak Rudi dan keluarganya hidup makmur dan bahagia. Ia tetap menjadi nelayan yang rendah hati, selalu bersyukur, dan membantu orang-orang miskin di desanya. Dan begitulah kehidupan Pak Rudi berubah selamanya, berkat kebaikannya yang melepaskan ikan emas itu kembali ke laut. Hari-hari berikutnya, hidup Pak Rudi benar-benar berubah. Dengan perahu barunya yang kokoh dan alat tangkap modern, ia bisa menangkap ikan lebih banyak dari sebelumnya. Setiap kali ia pergi melaut, hasil tangkapannya selalu melimpah. Tak hanya cukup untuk keluarganya, tetapi juga bisa dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Desa kecil tempat ia tinggal pun ikut merasakan berkah. Pak Rudi yang dulunya miskin kini menjadi seorang dermawan. Ia memperbaiki jalan-jalan di desanya, membantu anak-anak yatim mendapatkan pendidikan, serta memberikan modal kepada nelayan lain yang kesulitan. Namun, tak semua orang senang dengan keberuntungan Pak Rudi. Di desa itu ada seorang nelayan bernama Pak Gondo yang selalu iri terhadapnya. Ia mendengar tentang ikan emas ajaib yang pernah ditemui Pak Rudi dan berpikir untuk menangkapnya sendiri agar bisa mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Dengan hati dipenuhi keserakahan, Pak Gondo pergi ke laut dan melemparkan jaringnya berulang kali, berharap menemukan ikan emas itu. Ia tak peduli pada angin kencang dan ombak besar, ia hanya ingin mendapatkan keberuntungan seperti Pak Rudi. Setelah berhari-hari mencoba, akhirnya ia berhasil menangkap ikan emas yang sama. Ikan emas itu berkata, "Pak Gondo, jika kau melepaskanku, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu." Namun, berbeda dengan Pak Rudi, Pak Gondo memiliki niat yang serakah. "Aku ingin memiliki istana megah yang lebih besar dari siapapun di desa ini," katanya. Dalam sekejap, rumah kecilnya berubah menjadi istana besar yang berdiri megah di tepi pantai. Orang-orang di desa terkejut melihatnya. Tak puas dengan itu, Pak Gondo melanjutkan permintaannya. "Aku ingin seluruh lautan ini menjadi milikku, sehingga hanya aku yang bisa menangkap ikan." Ikan emas mengibaskan ekornya, dan tiba-tiba laut di sekitar desa itu berubah menjadi tenang.
tanpa ada seorang pun kecuali Pak Gondo yang bisa menangkap ikan. Nelayan lain menjadi bingung karena mereka tidak lagi mendapatkan hasil tangkapan. Namun, keserakahan Pak Gondo belum berakhir. Dengan rakus, "Untuk permintaan terakhirku, aku ingin menjadi raja dunia ini agar semua orang tunduk padaku." Ikan emas menatapnya dengan sedih dan berkata, "Permintaanmu terlalu besar, Pak Gondo. Keserakahanmu akan membawamu pada kehancuran." Namun, Pak Gondo tidak peduli. "Cepat kabulkan permintaanku." Bentaknya, ikan emas menghela napas lalu mengibaskan ekornya sekali lagi. Tiba-tiba, istana megah Pak Gondo runtuh. Laut yang tadinya tenang mengamuk, dan gelombang besar menyeret Pak Gondo beserta semua kekayaannya ke dalam lautan. Setelah kejadian itu, laut kembali seperti semula, dan nelayan lain bisa mencari nafkah lagi. Namun, Pak Gondo tidak pernah terlihat lagi. Sementara itu, Pak Rudi tetap hidup sederhana dan bersyukur dengan apa yang ia miliki. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan yang berlimpah, tetapi dari hati yang ikhlas dan bersyukur. Dan begitulah, desa kecil itu kembali damai. Dengan Pak Rudi sebagai contoh bahwa kebaikan dan kesederhanaan selalu membawa berkah yang lebih besar daripada keserakahan. Setelah kejadian hilangnya Pak Gondo, desa kembali tenang. Nelayan bisa melaut seperti biasa dan mereka semakin menghormati Pak Rudi karena kebaikannya. Ia tak pernah berubah meski hidupnya sudah berkecukupan. Ia tetap pergi melaut setiap hari, berbagi dengan sesama, dan mengajarkan para nelayan muda cara menangkap ikan dengan bijak agar laut tetap lestari. Suatu hari, seorang pengembara tua datang ke desa. Ia tampak kelelahan dan mengenakan pakaian lusuh. Warga desa tidak terlalu memperdulikannya, tapi Pak Rudi dengan hati terbuka mengundangnya ke rumah, memberikan makanan, dan membiarkan lelaki tua itu beristirahat. Saat malam tiba, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Pak Rudi, kau adalah orang yang baik dan berhati mulia. Aku bukan orang biasa. Aku adalah penjaga lautan ini. Ikan emas yang kau temui dulu adalah utusanku untuk menguji hati manusia." Pak Rudi terkejut, tetapi ia tetap bersikap rendah hati. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Saya percaya bahwa berbagi dan bersyukur adalah kunci kebahagiaan." Lelaki tua itu mengangguk puas. "Sebagai hadiah atas kebaikan hatimu, aku akan memberikan berkah terakhir. Laut ini akan selalu melimpah dengan ikan bagi nelayan yang jujur dan tidak serakah. Desa ini akan selalu makmur, dan kau akan hidup panjang umur bersama keluargamu dalam kebahagiaan." Setelah berkata demikian, lelaki tua itu menghilang dalam cahaya bulan, meninggalkan keharuman laut yang menenangkan. Sejak hari itu, desa nelayan tersebut selalu diberkahi hasil laut yang berlimpah. Para nelayan hidup damai, dan Pak Rudi menjadi sosok yang dihormati sampai akhir hayatnya. Kisahnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa kebaikan, kejujuran, dan kesederhanaan adalah kunci sejati untuk hidup yang bahagia dan sejahtera. Bertahun-tahun setelah kisah ajaib itu diceritakan, warisan kebaikan Pak Rudi masih hidup dalam hati setiap penduduk desa. Setiap generasi mengenang kisah tentang ikan emas dan sang penjaga lautan sebagai pelajaran berharga mengenai keikhlasan, kebersamaan, dan rasa syukur. Anak cucu Pak Rudi tumbuh dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh sang kakek, dan desa kecil itu pun semakin makmur. Setiap musim, penduduk mengadakan upacara sederhana di tepi laut sebagai ungkapan terima kasih kepada alam dan sebagai pengingat akan janji sang penjaga lautan. Mereka percaya bahwa selama hati mereka tetap bersih dan niatnya selalu tulus, berkah dari laut akan terus mengalir. Suatu hari langit mendung tiba-tiba menandakan datangnya badai besar. Angin kencang dan ombak tinggi mengancam ketenangan desa. Dalam menghadapi situasi genting itu, seluruh warga dari yang tua hingga muda bersatu. Mereka segera bekerja sama,
mengamankan perahu, menyelamatkan hasil tangkapan, dan mengumpulkan semua orang di balai desa untuk mencari solusi bersama. Di tengah kekhawatiran itu, seorang pemuda bernama Budi, yang merupakan keturunan jauh dari Pak Rudi, menatap ke lautan dan berkata, "Laut telah memberi berkah yang tak terhingga kepada kita. Marilah kita berdoa agar Sang Penjaga Lautan mendengar permohonan tulus hati kita." Tidak lama kemudian, badai mulai mereda dan langit kembali cerah, seolah alam memberikan jawaban atas doa dan kerja sama mereka. Keesokan harinya, suasana di desa berubah drastis. Ikan-ikan kembali berlimpah seakan-akan lautan ingin mengucapkan terima kasih atas persatuan dan keikhlasan penduduknya. Peristiwa itu semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa kebaikan dan kekompakan mampu mengatasi segala ujian. Sebagai bentuk rasa syukur, desa itu mengadakan festival tahunan, di mana cerita tentang Pak Rudi, ikan emas, dan Sang Penjaga Lautan diceritakan kembali kepada anak-anak dan generasi muda. Festival tersebut bukan sekadar perayaan, melainkan juga momentum untuk mengingatkan bahwa menjaga alam dan hidup dalam kebersamaan adalah pondasi kehidupan yang tak ternilai. Masyarakat desa belajar bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari harta benda, tetapi juga dari kualitas hati dan hubungan antar sesama. Seiring waktu, kisah Pak Rudi telah melampaui batas waktu dan menjadi pedoman hidup yang menginspirasi banyak desa di sekitarnya. Setiap kali angin berbisik di tepi laut atau ombak menyentuh pantai, penduduk desa percaya itu adalah pesan lembut dari ikan emas. Pengingat untuk selalu hidup dengan hati yang tulus, menjaga alam, dan menghargai setiap momen kebersamaan.